Halo, selamat datang di channel Solusi Aplikasi Cerdas. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas bagaimana cara penggunaan aplikasi sistem CMMS Solusi Maintenance dalam kegiatan maintenance sehari-hari. Jadi pada sistem aplikasi CMMS Solusi Maintenance ini terdapat beberapa fitur-fitur yang akan sangat berguna dalam kegiatan pencatatan kegiatan maintenance. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Diki Setiawan dari CMMS Solusi Maintenance Team yang bersama-sama dalam beberapa video ke depan membahas terkait bagaimana cara penggunaan aplikasi CMMS Solusi Maintenance. Untuk video-video yang akan dijelaskan ke depannya akan saya bagi menjadi beberapa video agar lebih efisien dan tentunya difahami oleh Anda sekalian bagaimana cara penggunaan sistem aplikasi solusi maintenance. Mungkin sebelum kita memulai materi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu terkait apa itu aplikasi CMMS. Jadi CMMS itu sendiri berdasarkan pengertian Google, CMMS ini adalah Computerized Maintenance Management System. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi CMMS di sini adalah diterangkan bahwa CMMS adalah singkatan dari Computerized Maintenance Management System atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Sistem Manajemen Pemeliharaan Terkomputerisasi. Jadi kurang lebihnya adalah CMMS ini sendiri adalah aplikasi yang berguna sebagai pencatatan dari kegiatan maintenance yang ada di suatu perusahaan yang tentunya akan lebih mudah jika memang dicatat secara digital seperti itu. Nah, kemudian kita akan menggunakan CMMS Solusi Maintenance sebagai studi kasus atau sebagai contoh bagaimana cara penggunaan aplikasi CMMS seperti itu. Nah, tentunya dalam aplikasi CMMS, salah satunya adalah CMMS Solusi Maintenance, terdapat berbagai fitur yang harus kita pahami terlebih dahulu bagaimana cara penggunaan fitur tersebut. Dapat Anda lihat pada aplikasi CMMS Solusi Maintenance, ketika Anda login ke dalam sistem aplikasi, Anda dapat melihat beberapa modul yang ada pada sistem aplikasi, yaitu modul yang terdapat pada grup master data. Nah, pada grup ini kita bisa melihat beberapa modul, yaitu asset register, equipment type, kemudian activities, grouping, scoping, companies, worker, vendor, dan setting. Nah, dari berbagai banyak fitur ini tentunya akan kita bahas dalam video yang berbeda ya, agar tentunya kita bisa memahami lebih dalam apa-apa saja fitur yang ada pada sistem aplikasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal dan juga memahami bagaimana cara penggunaan salah satu fitur yang ada pada grouping master data, yaitu yang kita sebut dengan asset register. Nah, kemudian sebelum kita mengenal fitur asset register ini, sebetulnya asset register itu apa sih? Asset register itu adalah merupakan fitur yang berfungsi untuk meregistrasi aset atau setiap unit yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Unit itu bisa berupa misalkan kendaraan, kemudian mesin, kemudian juga peralatan, kemudian juga bisa juga berupa gedung dan lain-lain. Itu jadi setiap unit yang dimiliki perusahaan yang tentunya akan dilaksanakan kegiatan maintenance itu harus kita laksanakan registrasi terlebih dahulu ke dalam sistem aplikasi. Nah, pada flowchart ini hal pertama yang harus kita laksanakan adalah melaksanakan registrasi aset pada aset register. Kenapa harus dilaksanakan registrasi aset pada aset register? Tentunya ketika nanti kita menggunakan sistem aplikasi solusi maintenance ini akan berkutat pada data-data yang telah terregistrasi pada aset register, mulai dari spare part, kemudian juga worker, company, vendor, dan juga aset-aset yang ada di perusahaan. Barulah kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pencatatan yang lain. Maka ketika kita sudah masuk ke dalam sistem aplikasi, kita klik aset register. Nah, sebelum kita masuk, pastikan kita masuk ke dalam akun admin terlebih dahulu, karena ketika pertama kali kita menggunakan sistem aplikasi, hanya satu akun yang tersedia atau bisa melaksanakan registrasi aset, yaitu admin. Yang tentunya nanti ketika memang kita sudah memiliki beberapa user ya yang menggunakan aplikasi, hal ini bisa disetting. Yang tentunya nanti cara settingnya akan saya bagikan di video yang berbeda. Tapi untuk saat ini ketika pertama kali kita menggunakan sistem aplikasi, akun yang bisa melaksanakan penambahan aset atau unit ke dalam sistem aplikasi yaitu hanyalah akun admin. Nah, ketika kita pertama kali klik asset register, kita akan dibawa ke dalam menu plan. Apa itu plan? Plan ini adalah kurang lebihnya bisa kita sebut, biasanya disebut dengan pabrik lah, contohnya seperti itu. Jadi setiap perusahaan itu punya 5 pabrik misalkan, nah itu tersebar di beberapa lokasi yang berbeda. Nah, pabrik-pabrik ini tentunya kan memiliki alat-alat yang berbeda walaupun bisa jadi hasil dari produksinya itu sama saja ya gitu. Nah, setiap pabrik itu kita sebut dengan plan ya, seperti itu. Nah, plan ini bisa kita customize, tentunya bisa kita tambah, bisa kita ubah seperti itu dengan cara di menu pojok atas ini, yaitu klik plus plan. Nah, kita nanti bisa menambahkan plan name ya. Plan name itu misalkan plan 1 lah, seperti itu contohnya, plan 1. Nah, misalkan kemudian company pemilik ya. Ini
company siapa yang memiliki plan ini. Pastikan di dalam sistem aplikasi solusi maintenance ini company-nya itu pemiliknya itu adalah satu perusahaan. Karena memang dalam sistem default ini nantinya plan ini hanya bisa dimiliki oleh satu perusahaan saja. Ya, seperti itu. Karena memang aplikasinya di-set hanya untuk dimiliki oleh satu perusahaan ya, seperti itu. Nah, kemudian kita klik ya, yaitu exist ya. Karena ketika pertama kali kita menginstal aplikasi solusi maintenance, nanti salah satu data yang diminta adalah data dari perusahaan pemilik aplikasi ini nantinya, seperti itu. Maka kita pilih ya exist saja, atau yang pertama kali ketika diinstal sudah ada data dari company pemilik. Kita pilih misalkan di sini adalah kata sawit lah, seperti itu contohnya ya. Kemudian addressnya adalah misalkan Jalan Haji Arifin, misalnya Arifin Lampung, seperti itu. Nah, kemudian plan code. Nah, plan code ini biasanya setiap perusahaan memiliki plan code-nya masing-masing, bisa jadi misalkan G921, G923 dan lain-lain, itu tergantung dengan regulasi di perusahaan Anda, seperti itu. Kalau memang tidak ada plan code, itu bisa kita bikin dummy atau juga bisa berdasarkan klik generate, nanti akan dibuat secara otomatis plan code, dan ini bersifat wajib ya. Ini adalah ID dari plan yang akan kita buat, seperti itu. Nah, maka nanti plan tersebut ya tadi, yaitu plan 1 sudah disimpan ke dalam sistem aplikasi, yaitu plan 1 G21 Permata Sawit Jalan Haji Arifin Lampung. Nah, kemudian ketika kita masuk, nanti ada kita switch ya, karena memang defaultnya saat ini kita masih berada di Mekar Mail. Ketika kita klik ini, maka nanti kita akan switch sessionnya ke dalam plan 1 ini, seperti itu. Klik yes. Nanti kita switch ke sini, barulah kita masuk ke dalam plan 1 ya. Ini ada tanda location bahwa kita ada di plan 1. Ketika kita sudah ke aset register plan 1, kita bisa klik plan 1, maka nanti di dalamnya ada penambahan section. Nah, kemudian apa itu section? Nah, section kalau berdasarkan Google ya. Nah, section itu menuju kepada divisi atau bagian dari sebuah departemen atau area kerja yang lebih besar ya. Jadi kurang lebihnya adalah sekumpulan peralatan untuk melaksanakan kegiatan operasi ya, seperti itu, operasional lah, seperti itu. Jadi setiap kegiatan operasional itu akan dikumpulkan di dalam suatu lokasi. Nah, itu disebut dengan section atau stasiun lah, bisa jadi seperti itu, atau beberapa tempat yang memang menyebutnya stasiun. Nah, ini tentunya section ini di bawah plan ya. Jadi kalau plan tadi seluruh pabrik, nah kalau di section itu adalah beberapa bagian dari pabrik tersebut. Misalkan industri sawit, misalkan itu ada section sterilizer, itu untuk melaksanakan sterilisasi. Kemudian juga ada stasiun atau section bantingan, yaitu untuk membanting buah. Nah, di dalam setiap section ini tentunya ada berbagai macam peralatan ya. Misalkan ada air kompresor, kemudian juga ada alat pengangkut, kemudian juga ada alat-alat yang lain. Nah, itu di dalam section tersebut ada berbagai macam peralatan ya. Nah, pada bagian section ini kita bisa tambahkan section ya. Di bagian ini yaitu misalkan stasiun bantingan. Kalau ada note misalkan stasiun bantingan kita isi sama saja ya. Nah, nanti akan ditambah ya ke dalam sistem aplikasi, yaitu stasiun bantingan seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan multi section ya. Misalkan kalau sudah ada bantingan, kita mau menambahkan lagi stasiun perebusan tadi ya, perebusan seperti ini. Nah, maka nanti akan ada dua section. Nah, misalkan bagaimana kalau kita salah? Nah, kita bisa klik tanda pensil di ujung sebelah kanan, kemudian kita klik edit untuk edit ya, dan juga klik delete kalau misalkan kita delete. Tapi dengan catatan kita hanya bisa delete stasiun yang memang belum ada isinya. Ketika sudah ada isinya, maka kita harus hapus dulu isinya. Nah, ini tujuannya supaya tidak ada kesalahan untuk delete data, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan sudah ada WO, sudah bekerja, sudah dilaksanakan kegiatan maintenance, maka stasiunnya sudah tidak bisa dihapus, tapi tetap bisa diedit untuk kita melaksanakan editing seperti itu. Kecuali kalau misalkan tadi peralatan-peralatan tadi kita mutasi ke stasiun lain sehingga stasiun ini kosong ya, seperti itu, barulah dia bisa dihapus. Nah, nanti mutasi kemudian juga bagaimana cara menambahkan data-data yang lain itu akan dijelaskan di video yang berbeda ya, seperti itu. Untuk saat ini adalah dasar dari penambahan
asset register seperti itu. Nah, kemudian ini juga berlaku ya teman-teman untuk pada bagian asset register tadi kalau kita ingin edit atau juga delete dengan catatan yang sama, yaitu isinya masih kosong. Ketika dia sudah ada isinya maka tidak bisa di delete. Misalkan seperti berkas solusi, kita delete ya tidak bisa, seperti itu, ada tanda error ya, seperti itu. Tapi tetap bisa diedit walaupun sudah ada isinya. Nah, kemudian ketika kita sudah menambahkan section, apalagi yang bisa kita tambahkan? Maka kita akan masuk ke dalam section ya. Contohnya di sini adalah perebusan. Nah, di dalam sini akan ada nantinya list equipment ya. List equipment setiap perusahaan seperti itu. Jadi setiap equipment di dalam section tadi itu akan ditambahkan di dalam section. Jadi kurang lebihnya section ini juga akan menggrouping setiap peralatan-peralatan yang dimiliki perusahaan. Jadi nanti stasiun perebusan ya isinya alat-alat yang berhubungan dengan kegiatan perebusan, kemudian stasiun bantingan yaitu alat-alat yang berisikan setiap kegiatan dengan pembantingan buah, itu seperti itu. Dan ini juga berlaku untuk industri lain ya. Misalkan stasiun ini mau kita gunakan sebagai gedung misalkan ya, ini misalkan hotel ya, seperti itu. Nanti stasiun ini bisa digantikan dengan misalkan gedung bukan gedung, misalkan ruangan, misalkan lounge seperti itu. Jadi nanti lounge itu ada AC, kemudian juga di lounge itu ada TV, kemudian di lounge itu juga ada peralatan-peralatan lain, itu juga bisa dialokasikan seperti itu. Atau juga misalkan section ini sebagai ruangan, misalkan ruangan 01, ruangan 02, ruangan 03. Nah, kemudian di dalamnya nanti ada beberapa peralatan dalam ruangan, nah itu juga bisa dialokasikan seperti itu ya. Jadi penggunaan section ini nanti itu tergantung sebagaimana kebutuhan, tidak melulu tentang section atau stasiun saja, tapi bisa juga berupa ruangan. Intinya adalah section itu adalah sekumpulan peralatan di dalam suatu tempat, sehingga nanti suatu tempat ini kita sebutnya sebagai section atau stasiun. Nah, jadi kita ketika sudah masuk kita tambahkan ya di dalam rebusan misalkan ya, klik plus equipment sama ya seperti menambahkan section tadi. Nah, di sini akan ada beberapa data yang harus kita isi, teman-teman. Yang pertama adalah ID tag number. Nah, ID tag number itu apa sih sebetulnya? Jadi setiap peralatan itu memiliki nomor atau ID biasanya di perusahaan. Nah, ID ini tentunya satu dengan yang lain itu berbeda. Kenapa demikian? Karena ketika kita melaksanakan pencatatan nih, kegiatan maintenance atau juga operasional ya, agar lebih mudah mengenali satu peralatan dengan peralatan yang lain, maka tentu harus dilaksanakan identifikasi atau penulisan ID masing-masing di setiap peralatan. Nah, contohnya yaitu ada mic ya. Misalkan mic ini itu ID-nya berapa? Walaupun saya punya 5 mic seperti ini, maka setiap 5 mic itu bisa jadi ID-nya berbeda-beda. Bukan bisa jadi, harus berbeda-beda supaya saya bisa identifikasi ketika salah satu mic yang rusak, ketika saya melaksanakan pencatatan, saya tahu mic mana yang rusak walaupun 5-5-nya mic yang sama, seperti itu. Maka di dalam setiap perusahaan misalkan kita punya 100 AC atau 100 generator dengan merek yang sama, nomor seri yang mungkin hampir sama, kemudian juga manufaktur yang sama. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi setiap peralatan tersebut kalau ID-nya sama? Maka setiap ID tesannya adalah ID-nya itu berbeda-beda, seperti itu. Nah, ID ini kita akan lihat di sini contohnya adalah kita akan masukkan ID, dan ini bertipe wajib ya. Kalau ada tanda bintangnya seperti ini, maka ID itu akan wajib. Jadi pertama kita tambahkan ID, contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan adalah ST12, misalkan seperti itu ya, ST12. Kemudian ya, setelah diisi device name ya, seperti ini, maka kita masukkan klasifikasinya, teman-teman. Nah, klasifikasinya itu sudah ada di dalam sistem. Seperti itu, yaitu mulai dari civil, electrical, elektronik, kemudian furniture, instrumen, mechanical, kemudian lain-lain seperti itu. Nah, ini itu bisa kita tambahkan juga ke dalam sistem aplikasi. Jadi klasifikasinya bisa kita tambahkan kalau tidak ada ya. Kalau ada bisa kita pilih, kalau tidak ada ya tinggal klik tambah, nanti kita masukkan klasifikasinya seperti apa. Kalau salah ya bisa klik langsung hapus saja. Nah, ketika memang sudah ada, misalkan di sini adalah rebusan, maka dia masuk ke dalam mechanical ya, seperti itu. Kita tambahkan kemudian tipe, maka kita masukkan tipenya seperti apa. Tipenya adalah misalkan tipenya adalah ini adalah sterilizer tadi ya. Nah, kemudian sterilizer ini tipe ini sangat penting sekali ya untuk dimasukkan ke dalam sistem aplikasi. Kenapa sangat penting sekali? Bahwa nanti tipe ini akan mempengaruhi aktivitas perbaikan. Nah, kenapa mempengaruhi aktivitas perbaikan? Nah, kurang lebihnya ini nanti ketika kita ingin melaksanakan perbaikan, kita bisa langsung melaksanakan aktivitas
yang langsung ngelink ke dalam tipe. Maksudnya seperti apa? Yaitu ketika kita nanti sudah ada beberapa list aktivitas, misalkan ya di setiap sebulan sekali semua sterilizer itu dilaksanakan pembersihan, kemudian juga misalkan cek karat dan lain-lainnya seperti itu. Nah, bisa jadi setiap sebulan sekali ya kegiatannya sama-sama saja. Akan sangat merepotkan ya kalau kita punya 10 sterilizer tapi kita itu melaksanakan kegiatannya atau penambahan kegiatan ke dalam sistem itu satu persatu. Itu kan sangat merepotkan sekali ya. Nah, akan lebih mudah kalau misalkan kita kelompokkan ke dalam satu tipe ya, seperti itu. Barulah nanti kita bisa melaksanakan kegiatan maintenance pada equipment perebusan tersebut langsung untuk satu peralatan tersebut di dalam satu tipe. Pertanyaan kemudian muncul, tapi kan bisa jadi tanggalnya berbeda-beda. Misalkan sterilizer 01 ini tanggal 1 perbaikannya, kemudian sterilizer 02 itu besok seperti itu. Nah, seperti apa? Nggak ada masalah ya, karena memang aktivitas ini nanti akan muncul sendiri ketika kita membuat jadwal untuk perbaikan ini, walaupun tanggalnya berbeda-beda. Jadi aktivitasnya saja yang sama, tanggalnya berbeda, waktunya berbeda, nggak ada masalah. Nah, untuk detailnya ya seperti itu nanti akan saya jelaskan di dalam bab aktivitas ya, yaitu jadi nanti detailnya ada di ketika kita melaksanakan pembuatan aktivitas. Kemudian selanjutnya kita plan ya, plannya sudah otomatis plan 1, kemudian stasiunnya yaitu stasiun perebusan tadi. Nah, kemudian koordinat. Nah, ini seperti apa nih koordinat ya? Seperti itu. Nah, koordinat ini nanti kita bisa menambahkan detail lokasi. Nah, ini tipenya dia opsional saja ya. Jadi kalau tidak mau diisi ya tidak masalah. Kalau mau diisi bisa langsung diisi berdasarkan koordinat yang kita ketahui, atau juga bisa klik get location untuk get location ketika kita saat ini di mana ya, seperti itu. Jadi kita bisa langsung tuh ke lokasi saat ini ya, seperti ini. Nah, ini bisa langsung ke lokasi seperti itu. Nah, ini lokasi saya saat ini ya, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya kita juga bisa menambahkan model number ya, model number dari peralatan tersebut berapa, kemudian kapasitas atau ukurannya berapa, kemudian serial numbernya seperti apa, kemudian brand atau pembuatnya seperti apa. Nah, ini data-data yang tidak ada bintangnya itu bersifat opsional ya, sehingga nanti kalau tidak mau diisi juga tidak ada masalah. Nah, kemudian operation unit ya, ini adalah bagaimana aplikasi atau bagaimana unit ini bekerja, seperti itu. Maksudnya adalah seperti apa? Jadi ketika unit tersebut nanti kegiatan maintenance-nya itu dihitung berdasarkan apa? Apakah berdasarkan harian, apakah berdasarkan kilometer, ataukah berdasarkan jam? Karena setiap peralatan itu maintenance-nya bisa jadi berbeda-beda. Ada yang 1 bulan sekali ya, sudah pasti setiap tanggal 1, atau kalau mundur sedikit tanggal 2, tanggal 3, atau juga ada yang seminggu sekali, ada yang daily harian, ada juga yang 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 5 bulan sekali. Nah, itu bisa kita pilih dengan cara days. Kalau dia dihitung berdasarkan kilometer, misalkan kendaraan nih, peralatannya adalah kendaraan ya, seperti itu maka kita nanti pilih kilometer. Kalau dia peralatan yang dihitung berdasarkan jam operasional, misalkan ketika 1000 jam, maka peralatan tersebut harus di-maintain. Atau ketika 2000 jam, maka peralatan tersebut harus di-maintain. Maka nanti bisa pilih hours. Nah, ini tergantung bagaimana kebutuhan dari peralatan tersebut di lapangan seperti apa. Nah, kita contoh adalah days terlebih dahulu ya. Kemudian brand maker, yang lainnya kita kosongkan saja karena memang ini tipenya adalah opsional. Kalau ada bisa diisi, kalau tidak ada tidak apa-apa dikosongkan ya. Kemudian maintainer, ini nanti tipenya adalah wajib ya. Maintainer ini juga sama tadi ya, seperti perusahaan pertama kita membuat, yaitu akan ada default dalam sistem aplikasi. Kenapa default? Karena biasanya perusahaan yang memiliki peralatan adalah perusahaan yang memaintenance atau melaksanakan perbaikan ke peralatan tersebut ya, biasanya seperti itu. Jadi Permata Sawit ini adalah pemilik dari peralatan ini, maka Permata Sawit ini juga yang biasanya melakukan perbaikan, atau karyawan dari Permata Sawit itu juga lah yang melaksanakan perbaikan. Tapi apakah bisa nih misalkan maintainernya dari pihak eksternal? Jika kita ingin melaksanakan kegiatan maintenance, maintainernya dari pihak eksternal. Nah, itu bisa-bisa saja. Nanti akan saya jelaskan juga di modul companies ya. Nanti seperti apa menambahkan pihak eksternal ke dalam kegiatan maintenance. Kalau misalkan ada pihak eksternal, listnya juga akan tampil di sini. Nah, cara penambahannya nanti akan kita bahas di bab yang berbeda. Kemudian date of installation itu adalah tanggal instalasi dari peralatan ini di site, tanggal berapa. Kalau kita tahu bisa kita isi tanggalnya tanggal berapa. Kalau tidak tahu bisa damikan saja ya tanggal berapa, seperti itu. Tanggal 10 bulan 4 2025 ya, seperti itu. Kemudian other information, kalau ada informasi lainnya yang ingin ditambahkan terkait peralatan ini itu bisa. Kemudian juga choose file, yaitu untuk menambahkan foto dari peralatan ini.
nanti foto tersebut akan tampil ya di dalam. Kalau sudah ada notifikasi file attached successfully, berarti sudah ditambahkan seperti ini. Nanti akan menjadi foto dari peralatan tersebut. Maka nanti sudah ada tampil seperti ini di dalam sistem aplikasi ya, sehingga nanti ketika kita sudah menambahkan seperti ini, maka nanti peralatannya sudah bisa terlist. Nah, ini juga akan berlaku ketika kita menambahkan lagi dan akan semakin banyak. Kemudian juga kita bisa check all ya. Ini kalau misalkan nanti sudah ada banyak listnya, mau kita langsung hapus semua. Kalau misalkan ada kesalahan itu juga bisa seperti itu. Nah, di dalamnya, mari kita lihat ya, di dalamnya ada apa. Maka tadi ada data-data terkait apa-apa saja yang sudah ada di dalam, kita tambahkan ke dalam sistem aplikasi, yang mulai dari ID, kemudian juga nama, kemudian klasifikasi, tipe, plannya ada di mana, kemudian stasiunnya ada di mana, dan lain-lainnya itu ada di dalam sini seperti itu. Termasuk juga fitur-fitur lain ya, kita bisa men-track record kegiatan penjadwalannya, kita juga bisa track kerusakannya ya di bagian sini, apa saja yang sudah terjadi. Jadi nanti kalau sudah ada track kerusakan, itu akan listing di sini, sehingga bisa menjadi historical lah seperti itu ya. Biasanya karena beberapa perusahaan itu membutuhkan historical. Kemudian kita bisa track juga aktivitas apa saja yang kira-kira akan dilaksanakan di peralatan ini. Nah, ini nanti akan dijelaskan di tahapan yang berbeda ya, seperti itu. Kemudian kita bisa track juga dokumen, kemudian juga kita bisa track notifikasi, track reliability dan availability seperti itu. Kita juga bisa melaksanakan editing ya. Di sini ada edit equipment data. Kalau ada kesalahan kita bisa klik edit. Nah, kemudian kita juga bisa copy data to new equipment. Nah, ini berfungsi sekali kalau kita mau menambahkan data-data yang mirip seperti ini tapi hanya berbeda ID, misalkan berbeda nama saja ya. Misalkan seperti ini. Jadi kita misalkan punya 10 sterilizer seperti itu kan tentunya 10 itu mereknya sama, tipenya sama, ditaruh di tempat yang sama, itu akan sangat merepotkan kalau kita tambah satu-satu. Kita bisa copy paste saja seperti ini. Contohnya ya, kita contoh ini copy, nanti kita hapus saja ID-nya, misalkan jadi 3, ujungnya jadi 3, yang tadinya 01 jadi 02, copy-nya kita hapus. Sisanya sama ya, datanya semuanya sama, sisanya klik save saja. Nah, nanti datanya sudah 2 seperti itu. Jadi ini akan sangat memudahkan sekali ketika kita ingin melaksanakan penambahan unit tanpa harus capek-capek buat satu-satu. Dan juga ini ada terdapat mutasi, kalau peralatan ini nanti mutasi ke stasiun lain atau plan lain itu juga bisa. Dan yang terakhir adalah deleting, kalau kita mau delete data yang memang ada di sini. Dengan catatan lagi-lagi itu delete data hanya untuk alat-alat yang masih baru atau belum pernah dibuatkan work order. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menambahkan atau mengenal aset register pada sistem aplikasi CMMS Solusi Maintenance. Nah, untuk keterangan-keterangan lain atau bagaimana tutorial-tutorial lain akan kita split, akan kita pisah ke dalam video yang berbeda seperti itu. Nah, mungkin untuk saat ini cukup sampai di sini terkait bagaimana cara penambahan data ke dalam sistem aplikasi solusi maintenance. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.